Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Balik lagi sama gue Chris, dan kali ini di boothnya Mitsubishi di Gias 2023. Mereka membawa jagoan barunya, yaitu ini versi produksi massal dari XFC Concepts, yaitu X-Force. Dimana mobil ini bersaing di kelas yang gendut nih sobat setir di Indonesia, bersaing dengan compact SUV lainnya kayak Hyundai Creta, Honda HR-V, Yaris Cross dari Toyota, dan Vitara dari Suzuki. Wah, banyak banget sobat setir, dan ini punya keunggulannya sendiri nih. Apa aja detailnya? Karena sekarang kita udah bisa lihat bagian interiornya dan juga tentunya bagian mesinnya. Yuk, daripada penasaran, langsung kita mulai videonya. Let's go! Bagian eksterior depannya nih sobat setir, tentu seperti yang kita udah review kemarin, dia menggunakan desain yang silky and solid nih, dimana dia terlihat sangat futuristik, dan kalau ketemu ini di jalan pasti semua leher nengok. Langsung patah nih leher ngelihat mobil ini, karena memang unik banget bentuknya. Dia menggunakan bahasa desain dynamic shield terbaru juga dari Mitsubishi. Jadi bagian sininya masih ada aksen-aksen dynamic shieldnya. Lalu dia juga menggunakan konsep bahasa desain untuk lampu yang baru, T-shape. Jadi bentuknya kayak huruf T gitu ya. Dia di bagian sininya untuk di RL-nya. Lampu utamanya di bagian dalam sini kayak di blackout gitu, warnanya hitam, nggak kelihatan, jadi lebih slick gitu ya. Serta dia juga udah LED projector nih sobat setir. Di bagian sampingnya itu barulah untuk lampu sein-nya. Dan di bagian grillnya, wah ini keren banget, diamond gitu gede-gede, honeycomb. Wah mantap nih sobat setir. Dan juga dia punya bumper yang nggak kalah keren nih. Bumpernya sangat bold gitu ya, tebal. Terus dia di sini ada fog lampnya, ngumpet, udah LED juga. Nah, kita sekarang bergeser ke bagian samping. Yuk, let's go. Kita bergeser ke bagian samping. Bisa kita lihat, wow, masih terlihat futuristik sobat setir, dimana ini warnanya juga ngejreng ya, warna kuning nih, tapi tetap menggunakan aksen-aksen crossover di bagian rodanya, di bagian sliding sampingnya, side skirtnya. Dia masih menggunakan over fender berwarna hitam doff, serta juga ini dia ada detail yang menarik nih sobat setir. Di sini ada detail-detail seperti honeycomb gitu ya detailnya. Bisa kita lihat dari angle-angle depan gitu. Di bagian spionnya dia juga udah tentunya elektris pengaturannya, serta juga dapat sein LED dan juga ada blind spot monitoring. Udah keyless entry sobat setir, jadi gampang banget tentunya. Di sini ada tombolnya. Terus juga kita bisa lihat di sini di pilar-pilarnya ujung-ujung nih di blackout gitu ya, jadi kelihatannya floating roof sobat setir. Nah, untuk detail velgnya nih, velgnya dia kayak turbin two tone dan depan belakang udah cakram tentunya. Terus dia pakai ban Dunlop, ukurannya di 225/50 R18 nih sobat setir. Jadi udah proper banget ya. Secara looksnya dia proporsional banget nih sobat setir. Oke, untuk ground clearance-nya dia juga yang tertinggi di kelasnya di 222 mm. Jadi memang klaimnya dari Mitsubishi Motors itu dia bisa kemana aja, pede gitu ya yang punyanya. Dimensi X-Force dia memiliki panjang di 4390 mm, serta lebarnya di 1810 mm dan tingginya di 1660 mm sobat setir. Wheelbase-nya di 2650 mm. Nah, untuk bagian samping kita juga dapat ini nih tentunya untuk pengisian bahan bakar dia di 45 liter sobat setir. Sekarang kita lihat aja bagian belakangnya. Yuk, let's go. Bagian belakangnya bisa kita lihat masih senada bagian depannya. Lampunya T-shape seperti ini, udah LED, full LED untuk sein, rem, lampu mundur, semua udah LED, dan ini keren banget kalau nyala di malam hari sobat setir. Sangat futuristik. Bagian atas dapat shaving antena, di sini ada spoiler bawaan, HiMax stop lamp, dan juga rear defogger with rear wiper nih sobat setir. Lengkap ya bagian belakangnya. Terus juga kita bisa lihat di sini ada X-Force-nya, dan ini ada yang varian Ultimate. Di bagian bawahnya dikasih pemanis aksen-aksen berwarna hitam. Dia plastik sobat setir, dan lengkap juga untuk sensor parkirnya nih sobat setir. Dia ada 4 titik di bagian belakang serta kamera mundur tentunya. Lampunya udah LED juga untuk plat nomornya, dan di sini dikasih aksen-aksen ya biar dia lebih sporty lagi kelihatannya. Serta di sini ada reflektor mata kucingnya sobat setir. Nah, mumpung kita di bagian belakang, kita sekalian lihat bagasinya. Pembukaannya sudah canggih sekali nih sobat setir. Sudah electric power tailgate. Oke. Nah, kapasitas bagasinya ini cukup banget nih, lega banget, bisa dibilang juga salah satu yang terlega di kelasnya nih untuk kapasitas bagasinya, karena dia fleksibel. Jadi ini bisa rata lantai kayak gini, lalu juga dia bisa kita turunin ke bawah seperti ini sampai dalam.
Dan ini bibir bagasinya tinggi nih sobat setir. Dan di kiri kanan masih ada kompartemen-kompartemen lagi. Masih banyak dapat hook juga buat kepraktisannya. Kita bisa ikat-ikat barang. Dan row keduanya bisa kita lipat. Ini unik nih sobat setir. Dia bisa kita lipat mau untuk 40, 60 ataupun yang tengahnya juga bisa dilipat nih karena dia jadi armrest dan jadi 40, 40, 20 gitu sobat. Oke, sekarang kita lihat dulu bagian dapur pacunya. Yuk, let's go. Mulai 70.000 per hari, bisa dapat mobil bekas. Setir kanan. Bagian mesinnya sobat setir, dia sebenarnya masih menggunakan mesin yang sama dengan Mitsubishi Xpander. Dimana ini mesin yang bisa dibilang, wah, gue sih udah nyobain ya, halus dan irit banget. Tapi gimana kalau ditaruh di sebuah X-Force, dimana bodinya lebih kecil dan juga pasti bobotnya lebih ringan. Berarti harusnya angka konsumsi bahan bakarnya bisa jauh lebih irit lagi nih sobat setir. Untuk detailnya, dia menggunakan mesin 1500 cc 4 silinder yang menghasilkan tenaga sekitar 103 horsepower dan torsinya di 141 Nm. Dia dialirkan ke roda depan melalui transmisi CVT sobat setir. Jadi sudah halus sekali dan tentunya yang tadi irit sobat setir. Mesinnya juga cukup rapi ya, udah di cover di sini cover mesin, ada peredamnya dan udah dicat warna body. Gitu sobat setir. Nah, sekarang udah pasti penasaran dengan interiornya? Interiornya sih gokil sih. Yuk, langsung aja kita lihat. Kuncinya udah keyless, praktis banget. Jadi tinggal pakai start stop engine button. Nah, sobat setir, dia kuncinya sama sih kayak Mitsubishi yang lainnya ya, yang ada di Indonesia. Oke, wah, kita disambut nih di layar yang ukurannya 12,3 inci ini. Wah, langsung disambut juga sama audionya. Audionya tentu saja udah Pol ya, karena dia premium sound dari Yamaha. Ada 8 buah speaker sobat setir dan udah coba dengerin kayak tadi tuh. Wah, emang enak banget. Kalian harus cobain sendiri denger di dalam mobil ini. Kekedapan kabin mobilnya juga oke banget soalnya. Oke, lanjut lagi. Bahasa desainnya dia horizontal axis. Jadi memberikan kesan yang lega ya. Dia tarikan garis panjang gitu. Dan materialnya unik ini, pakai kain melang nih sobat setir. Kain ini bisa membuat desain mobilnya jadi lebih mewah tentunya. Dan ini juga anti kotor gitu sobat setir di klaimnya. Gitu. Udah soft touch juga tentunya. Lanjut lagi, kita bahas floating di bagian sini. Bagian cluster instrumennya agak masuk ke dalam tapi udah full digital juga, 8 inci sobat setir. Ini kurang lebih sih 11-12 sama si Xpander Cross ataupun si Pajero Sport, tapi desainnya udah baru jadi lebih fresh gitu ya. Nah, kita langsung lihat di bagian sini bisa apa aja. Tentunya udah bisa untuk koneksi ke HP, jadinya udah bisa Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu juga kita bisa di sini setting-setting untuk si premium soundnya Yamaha itu. Terus juga di sini ada beberapa gauge ya. Kita bisa setting-setting juga. Ada adventurous, kita bisa lihat seberapa kemiringan mobilnya. Terus juga ada arah mata anginnya. Terus di sini juga kita bisa lihat steering. Jadi ketahuan nih ada berapa banyak belokan yang kita lakukan untuk steeringnya, posisi roda kita sampai mana. Terus juga dia udah dilengkapi sama AEC. Jadi tentunya ketika belok-belok dia udah lebih proper lagi nih sobat setir. Responsif, dia torque, acceleration, fuel economy. Terus juga ini ada driving score-nya. Wow, bisa ada penilaian dari si mobil. Terus juga bisa custom nih sobat setir. Ada voltase si akinya, ada jam juga, dan ada overall score gitu. Lucu ya, unik nih sobat setir. Oke, kita lihat all menunya. Nah, ada auto Apple CarPlay, setting-setting mobilnya juga bisa di sini. Ini setting-setting si head unitnya ya sobat setir. Tentunya udah bisa Bluetooth, Wi-Fi. Lalu setting-setting mobilnya. Nah, di sini kita bisa lihat setting-setting mobilnya. Oke, kita lanjut lagi, kita turun ke bawah. Di sini udah ada panel AC yang digital. AC-nya keren banget nih sobat setir, udah auto climate control. Bisa diatur modenya juga, arah semburnya, dan dual zone. Wah, gokil gak tuh. Terus juga di sini ada nano ya sobat setir. Jadi dia ada untuk yang air purifier-nya untuk biar udaranya lebih bersih lagi. Turun ke bagian bawah, di sini ada wireless charging. Serta juga di sini, wah, transmisinya ini mirip ya kayak yang lainnya, Mitsubishi lainnya. Dia di sini ada
sport mode-nya untuk di bagian samping. Dan ada low gear-nya nih sobat setir, ada L di sini. Nah, di sini untuk electric parking brake with auto hold. Wah, jadi udah oke banget ya. Nah, di sini ada driving mode nih sobat setir karena mobil ini memiliki 4 mode berkendara. Ada normal, ada wet, ada gravel dan ada mud. Karena di ASEAN nih kondisi kontur jalannya kurang lebih kan sama. Ini menggunakan teknologi 4x4 dari si Mitsubishi Motors diterapkan ke mobil yang two wheel drive, di mana dia bisa menyesuaikan nih traction-nya, terus juga power dari throttle-nya itu bisa disesuaikan biar bisa melewati obstacle tersebut. Keren banget sobat setir. Untuk praktisan mobil ini juga praktis, dia ada 2 buah cup holder di sini. Ada laci penyimpanan di sini sobat setir, sekaligus bisa untuk pendingin ya makanan ataupun minuman kita di sini karena ada jalur AC-nya juga, sekaligus jadi armrest yang empuk, udah soft touch. Terus di bagian sini masih dapat kantong lagi. Ini ada laci terbuka. Di sini ada laci juga soft opening sobat setir. Dan setiap door trim juga masih dapat laci dan cup holder yang ukurannya gede banget. Untuk posisi nyetirnya sobat setir, posisi nyetirnya tentu aja udah enak, ergonomis karena dia bisa tilt dan teleskopik yang cukup panjang ya sobat setir. Serta juga untuk joknya bisa naik turun nih. Tuh, bisa reclining juga. Dan juga bisa maju mundur. Dan di bagian sini ada buat kacamata, lampu-lampu baca, dan ada indikator untuk seat belt di row kedua. Bagian spion tangannya udah auto dimming sobat setir. Oke, dia kesannya lebih sporty ya bagian dalam karena atasnya ini plafonnya dia warna hitam gitu. Oke, sekarang kita lihat gimana soal baris keduanya. Yuk, langsung aja. Row keduanya sangat mengejutkan sobat setir. Ini lega banget. Bisa kita lihat ini posisi nyetir gua tingginya di 168 cm dan ruang kakinya bayangkan masih bisa 15 jari, masih bisa lurus kayak gini masuk ke kolong bagian bawahnya, dan ini bisa dibilang hampir rata untuk bagian bawah decknya sobat setir. Jadi memang spacious banget dan wah ini nih bisa di adjust sobat setir. Ada beberapa step dan untuk yang paling rebahnya seperti ini. Sangat relax, sangat enak. Di bagian door trimnya dia ada armrest yang udah soft touch. Terus juga di sini kita dapat armrest lagi, sekaligus cup holder 2 buah. Jadi waduh oke sih, luar biasa ya, enak banget sobat setir. Lalu di sebelah sini kita juga dapat headrest 3 titik untuk 3 orang penumpang, serta untuk seat beltnya juga udah lengkap 3 titik untuk 3 orang penumpang. Meskipun di bagian belakang ini bisa dibilang ya cukup agak menukik bagian belakangnya, tapi kalau posisinya tegak seperti ini, ruang kepalanya masih bisa dapat 5 jari lebih sobat setir. Jadi masih enak banget, masih proper banget nih, proper banget malah. Dan materialnya udah kulit, kayak bagian depan juga ada stitchingnya warna abu-abu gitu. Jadi tentunya ketika kita adventure dengan mobil ini nggak takut kotor ya, karena kabinnya warna gelap gitu. Dan untuk kepraktisan juga di sini dapat kantong, bisa buat taruh HP. Terus juga di sini dapat kantong, door trimnya juga dapat lagi untuk cup holder dan juga untuk taruh-taruh barang, dan dapat kisi AC tentunya. Sangat penting ya sobat setir, di bagian row keduanya dapat AC. Dan USB-nya ini ada 2 tipe, yang Type C dan yang biasa. Jadi nggak perlu bingung lagi mau beli yang mana, kan dua-duanya udah disediain nih sobat setir. Keren ya. Wah ini sih mantep nih, nggak sabar pengen coba rasa berkendaranya, nggak sabar pengen jadi penumpang di belakang juga, pasti nyaman karena dapat speaker premium ini dari Yamaha sampai ke bagian row keduanya. Dan ini di dalam sini ada tweeternya juga sobat setir gitu. Keren banget. Oke, sekarang kita ke depan lagi yuk. Untuk harganya sobat setir, dia sudah rilis di Gias 2023, di mana ada 2 pilihan, ada yang Ultimate dan Exit. Yang Ultimate seperti yang kita review satu ini, dia harganya di Rp419.900.000, dan untuk yang Exit di Rp382.500.000. Nah, mobil ini cocok banget nih buat sobat setir yang lagi cari mobil compact SUV, dimana kan udah banyak banget pilihannya, tapi pengen warna yang baru, pengen desain yang baru, dan dengan teknologi yang baru. Karena dia bisa dibilang juga yang paling proper untuk kita bawa kemana saja, karena dia juga udah memiliki ground clearance yang tinggi sobat setir, tertinggi di kelasnya, dan juga dia punya interior yang spacious banget, serta premium sound dari Yamaha yang bakal nemenin kita selama perjalanan untuk berpetualang di Indonesia. Nah, untuk kalian gimana nih? Komentar di bawah gimana soal si X-Force ini, jagoan baru dari Mitsubishi di Indonesia.
Dan pilihan warnanya juga unik-unik nih Sobat Setir. Dia ada yang warna kuning seperti ini, ada yang warna merah, ada yang warna hitam, putih, abu-abu, dan juga silver. Gitu Sobat Setir. Gue juga mau ngucapin thank you buat Mitsubishi Motors Indonesia karena udah kasih kesempatan untuk nge-review langsung X-Force ini. Oke? Cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gue Chris tadi, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Setir Kanan. Ada pilihan dua. Ada pilihan dua. Exit dan juga ulti.